mudah-mudahan sudah pada istirahat tadi siang ya. Saya tadi sedikit bisa istirahat 30 menit lah gitu. Karena nanti malam juga begadang saya yang mempersiapkan buat jadwal. Baik Bapak Ibu, supaya tidak ini ke waktu. Selamat bergabung kembali Ibu Tuti, Ibu Melani, Ibu Desi, Ibu Winda ya. Mari kita interaktif, kita sama-sama belajar ya, belajar bersama. Jadi jangan merasa bahwa saya ini gitu, saya Yanti bukan berarti sumber yang paling utama, tetapi kita sama-sama sharing Bapak Ibu ya. Baik, izinkan saya screen dulu Bapak Ibu. Sudah nampak Bapak Ibu ya? Oh, berarti mudah-mudahan lancar terus nih. Ini lebih cepat nih Pak Andri. Oke ya. Pertemuan kedua ini sudah masuk ke pembahasan soal profesional Bapak Ibu ya. Kita akan bahas sekitar 125 soal nanti ya. Mudah-mudahan sekarang bisa 25 soal Bapak Ibu ya. Kita bahas bareng-bareng. Seperti biasa ada kesepakatan kelasnya. Kenapa ini ya? Oke, ini ada ininya kesepakatan kelasnya sebenarnya sama seperti yang kemarin Bapak Ibu Bentar ya. Oke, ini problematik. Kesepakatan kelasnya Bapak Ibu on cam jika tidak memungkinkan karena tidak stabilnya jaringan boleh off cam. Kemudian jika ada yang ingin disampaikan silakan raise hand atau menyalakan mic. Kemudian jika misalkan narasumber atau teman yang lain berbicara kita dengarkan, dan kemudian jika menjawab bisa di kolom chat atau langsung angkat tangan aslinya gitu ya, langsung saja interaktif, kita cari kata kunci, kita cari jawaban bersama-sama, kemudian kita lakukan pembelajarannya dengan perasaan gembira Bapak Ibu ya. Kita harus bergembira nih. Kita harus bisa mencontoh dari Bu Tuti, luar biasa Bu Tuti ya, semangat kita Bu ya. Luar biasa ya. Ini ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu, semacam tes logika juga gitu ya. Clue-nya itu kalimat kata pertamanya kanan itu tidak ada. Kanan tidak ada ya. Bapak Ibu, apakah ini sudah lebarkah terlihat sama Bapak Ibu? Atau yang ini ya? Nah, ini cukup udah ya. Nah, supaya lebih besar nih, saya perbesar lagi. Ya. Oke ya. Pertanyaan pemantiknya, clue-nya itu jika katanya kanan, berarti itu tidak ada. Jika katanya kiri, itu ada. Ya, ingat ini clue-nya, jika kanan itu tidak ada, jika kiri ada. Kemudian ada beberapa kata yang terucap di sini, saya ngantuk. Ada atau tidak ada Bapak Ibu? Saya ngantuk. Ada atau tidak ada? Ingat clue-nya yang tadi kanan tidak ada, kiri ada. Kiri. Saya, sedang kalimat yang saya ucapkan saya ngantuk. Itu ada atau tidak ada? Tidak ada. Tidak ada. Saya ngantuk. Tidak ada. Oke. Alasannya apa? Karena ini logika dan analisis Bapak Ibu. Oke, jawaban Bu Tuti katanya tidak ada. Kalau webinar PPKN ada atau tidak ada? Ingat clue-nya, kanan tidak ada, kiri ada. Saya ngantuk. Ada atau tidak ada? Tidak, webinar PPKN. Tidak ada. Tidak ada berarti. Webinar tidak ada juga. Berarti tidak ada ya? Tidak ada. Oke. Yang saya ngantuk juga tidak ada gitu. Oke. Gimana Bapak Ibu?
Adakah yang bisa menjawab? Nih clue-nya kemana nih? Ini benar-benar analisis. Kanan itu tidak ada, kiri itu ada. Kanan, kiri. Oh, kanan, kiri. Kanan. Gimana? Pasti ininya fokusnya belum ke yang diinginkan pertanyaan ini. Oke. Kemudian ada matahari. Saya kasih jawaban yang bawah aja ya. Matahari itu jawabannya ada. Makanan ada. Makanan tidak ada. Ada. Nah, Ada. dapat clue lagi nggak? Matahari jawabannya ada. Makanan tidak ada. Makanan tidak ada. Nah, itu sudah saya jawab. Nah, sudah adakah clue-nya sudah didapatkan? Kemudian saya jawab yang tadi. Saya ngantuk. Jawabannya adalah tidak ada. Webinar PPKN ada. Nah, kira-kira yang membedakan apa Bapak Ibu? Saya ngantuk. Saya ngantuk itu tidak ada, webinar PPKN itu ada. Matahari itu ada, makanan tidak ada. Satu contoh lagi. Saya kurus. Itu keinginan saya itu. Saya kurus. Ada atau tidak ada? Saya kurus. Ada atau tidak ada? Tidak ada Bapak Ibu. Mari makan. Itu ada. Kira-kira apa tuh yang bedain? Sebenarnya huruf vokal Bapak Ibu. Lihat huruf vokalnya. Oke, sudah saya kasih clue lagi. Huruf vokal. Kanan. Saya ngantuk, huruf vokalnya tidak ada I. Makanya tidak ada. Webinar PPKN ada huruf vokal I. Oh. Itu ada. Di sini kan kanan huruf vokalnya A semua. Tidak ada. Ini kiri ada I, Bapak Kanan, Ibu. Kiri. Oh iya, agak kepikiran. Ya, makasih. Jadi ada huruf vokal I itu berarti ada. Kalau tidak ada I berarti tidak ada Bapak Ibu. Oke, berarti semua tidak kepikiran ke sana ya? Enggak. Nah, inilah yang dimaksud dengan tes logika. Kesimpulan Bapak Ibu itu seperti apa gitu. Apa sih yang diinginkan soal itu, yang mana kemana gitu ya. Sama seperti pertanyaan-pertanyaan nanti selanjutnya di pertanyaan PPKN ya. Mungkin segitu saja Bapak Ibu ya. Oke, boleh ini dikasih ke para murid-murid Bapak Ibu. Adakah murid-murid yang jeli sampai ke sana gitu ya? Tidak ada. Oke, baik, kita lanjut Bapak Ibu ya. Nah, ini kan yang kemarin Bapak Ibu ya. Sudah sampai ke nomor 30 kemarin itu. Nanti saya share ya Bapak Ibu. Saya kasih ini yang sudah 2 pertemuan. Ini saya sengaja tidak dipisah, jadi disatukan. Kemarin sampai ini ya Bapak Ibu ya. Baik. Ini nomor 31 ya. Interaktif ya, walaupun kita sedikitan tapi kita harus semangat Bapak Ibu ya. Baik. Untuk seperti biasa 2 pertanyaan pertama saya yang membacakan ya. Sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila, Presiden dapat melakukan komunikasi politik dengan wakil presiden atau menteri-menteri negara melalui. Nah, kata kuncinya apa, Bu? Sila keempat Pancasila. Ya, good. Presiden dalam melakukan komunikasi politik. Iya, luar biasa, mantap, betul. Sila keempat, dan yang pertanyaannya adalah
komunikasi Komunikasi politik. Nah, ini apakah pertanyaan Pancasila sebagai dasar negara atau pandangan hidup bangsa, Bapak Ibu? Kalau masalah komunikasi politik, wakil presiden politik berarti Pancasila sebagai dasar negara, Bapak Ibu ya? Ya, pelaksanaan Pancasila sebagai dasar negara atau dilaksanakan dalam penjalangan negara gitu ya. Oke, karena kata kuncinya sudah kita dapatkan tentang sila keempat Pancasila dan yang ditanyakannya adalah komunikasi politik, berarti yang ditanyakan adalah contoh sikap Pancasila sebagai dasar negara, Bapak Ibu ya. Baik, silakan Bapak Ibu dibaca ABCD-nya. Kira-kira yang mana? Tadi kata kuncinya sudah Ibu ketemukan langsung gitu. Pembagian tugas dan kewenangan dengan wakil Pembagian presiden. tugas dan kewenangan dengan wakil presiden. Oke, jawabannya katanya A, pembagian tugas dan kewenangan dengan wakil presiden. Baik, masuk ya ke bawah ini adalah pelaksanaan contoh sikap Pancasila sebagai dasar negara. Karena ini dalam pembagian tugas kewenangan dengan presiden itu adalah tentang sikap atau contoh tentang penyelenggaraan negara ya. Oke, yang B, memberikan kesempatan jeda istirahat kepada peserta sidang kabinet. Nah, ini juga termasuk tidak Bapak Ibu bahwa ini adalah contoh sikap pelaksanaan Pancasila sebagai dasar negara. Lebih ke ini sidang kabinet, kalimatnya sidang kabinet itu kan penyelenggara. Tapi adakah kalimat lain yang membuat bahwa ini bukan pelaksanaan dalam hal kenegaraan? Kesempatan jeda istirahat itu. Ya, betul. Itu lebih ke pribadi ya. Betul, lebih ke pribadi, bukan ke masalah tugas kenegaraan. Oke, berarti B skip ya. Mengangkat menteri negara dari berbagai latar belakang. Mengangkat menterinya, betul ya? Ya, dari berbagai latar belakang, berarti hubungannya pribadi juga ya, individu ya. Mengusulkan gaji menteri negara secara proporsional, itu juga masalah lebih ke individu ya. Penyediaan rumah dinas yang layak sebagai pejabat negara. Ini tidak juga ya, lebih ke pribadi. Berarti betul ya. Jawabannya yang tepat adalah A, pembagian tugas dan kewenangan dengan wakil presiden. Oke. Baik, berarti kita sepakati ya nomor 31 jawabannya adalah A, Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan ke nomor 32. Berikut merupakan salah satu contoh peristiwa yang pernah terjadi di Indonesia yang dikategorikan sebagai suatu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif nilai-nilai Pancasila. Berarti kata kuncinya apa Bapak Ibu? Ibu-ibu ya semua ya, nggak ada Bapak. Kata kuncinya adalah bentuk pelanggaran HAM. Pelanggaran hak asasi Pancasila. Jadi yang kita lihat pernyataan di sini harus ada pernyataan pelanggaran hak asasi manusia. Tetapi dalam perspektif nilai-nilai Pancasila ya. Baik, coba lihat Bapak Ibu. Yang A, B, C, D, E. Yang berhubungan dengan pelanggaran hak asasi manusia yang mana? Aksi teroris radikal korban meninggal dunia. Aksi teroris menyebabkan jatuhnya korban meninggal dunia. Nilai kemanusiaan. Oke, kita lihat yang bagian A-nya. Konvoi motor gede yang dilakukan oleh sekelompok orang. Adakah itu peristiwa pelanggaran HAM? Tidak ada ya. Itu hak mereka untuk melakukan konvoi motor gede ya. Tidak ada pelanggaran HAM. Yang B, premanisme yang terjadi di kota-kota besar di Indonesia. Premanisme. Premanisme itu bisa nggak ke pelanggaran HAM? Termasuk pelanggaran HAM tidak? Premanisme. Kalau premanismenya
premanisme iya, tapi Kalau kalimatnya kita melakukan, lihat. Betul. kalau Adakah melakukan kalimat hal bahwa itu ada pelanggaran HAM-nya di sini? Yang ada. Premanisme yang terjadi di tersebut. kota-kota besar tidak disebutkan ada pelanggaran HAM-nya gitu ya. Hanya kalimat saja pernyataan ya. Kemudian vandalisme yang menyebabkan kotornya ruang publik. Yang suka nyoret-nyoret ya. Sudah ada lukisan yang bagus di dinding-dinding sampai itu dicoret-coret. Apakah itu pelanggaran HAM? Ya, di kota-kota atau di tempat-tempat umum itu sudah diindah sebagainya, kemudian malah dirusak gitu, dirusak oleh sekelompok orang. Apakah itu ada pelanggaran HAM? Tidak ada. Tidak ada ya. Ya, cuma Oke, pelanggaran aturan ya, tata tertib itu. keindahan mungkin ya. Karena kalau pelanggaran HAM itu ada interaksi, ada sesuatu yang dirugikan dari seseorang ke seseorang gitu ya. Jadi sementara ini kan lebih ke fasilitas umum gitu ya, bukan ke objeknya atau ke subjeknya gitu, bukan ke subjek gitu ya. Oke, yang radikalisme, dari kalimat radikalisme kita sudah bisa, wah ini pelanggaran HAM gitu ya. Kalau dari kalimat radikalisme memang pelanggaran HAM. Tapi di sini kalimatnya bagaimana ya? Yang dilakukan oleh sekelompok orang golongan tertentu. Ini bisa kalimat ini yang diingat ya, kalimat ini termasuk pelanggaran HAM atau tidak gitu. Adakah di sini korban pelanggaran HAM-nya? Ada. Mungkin yang dema tidak ada korban gitu ya maksudnya. Betul, ya. Tidak ada pelanggaran HAM-nya gitu. Hanya sebuah pernyataan saja. Nah, kan sekarang kita lihat yang di bagian E. Aksi teroris, jelas dari kata aksi teroris saja kita ini adalah pelanggaran HAM. Kemudian kalimat yang mendukungnya, yang menyebabkan jatuhnya korban meninggal dunia. Ini ada kalimat dilihat didukung dengan kalimat ada korban yang meninggal. Berarti di sini jelas ada pelanggaran hak asasi manusia di bagian E ya. Nah, Bapak Ibu ya, sebenarnya kalau kita tidak cermat dari 1, 2, 3, 4, 5 dari A sampai E, Bapak Ibu pasti ini premanisme juga langsung pasti ada yang menjawab premanisme, mungkin ada yang menjawab radikalisme ya, karena ini termasuk pelanggaran. Tapi harus jeli kalimat yang mendukungnya seperti apa. Nah, setelah kita bahas satu-satu, ternyata yang paling masuk ke kata kunci pelanggaran HAM adalah ini, karena ada terlihat korban yang dilanggar HAM-nya gitu ya, Bapak Ibu. Oke. Jadi kalau sampai ada yang meninggal berarti pelanggar HAM berat ya Bapak Ibu ya. Apalagi sampai ke yang bermaksud untuk menghancurkan sekelompok orang itu namanya kejahatan genosida. Ya, betul. Genosida, kejahatan genosida. Ya. Betul. Baik. Oke, yang tadi 32 kita sepakati jawabannya adalah E Bapak Ibu ya. Sekarang lihat 33. Saya ingin dibacakan oleh Ibu Desi. Iya. Salah satu perbedaan praktis sistem demokrasi Pancasila di Indonesia berdasar Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi pada masa Orde Baru dan Reformasi diantaranya dalam hal kata kuncinya ini perbedaan praktis sistem demokrasi Pancasila berdasarkan UUD 1945, masa Orde Baru dan Reformasi. Jadi yang ini. Yang beda ya? Yang beda. Karena pelibatan rakyat di zaman Orde Baru itu, rakyat itu, tidak seluruh rakyat itu ikut serta dalam pengambil keputusan segala macam. Kalau sekarang ini kan ada istilah pemilu, jadi kita bisa milih gitu kan. Siapa pemimpin kita bisa mengaspirasikan pendapat kita. Seperti itu. Luar biasa Bu Desi, betul. Jadi istilahnya sebenarnya pelibatan rakyat itu ada di pasal 7C Bapak Ibu ya. Salah satunya pasal 7C bahwa presiden hanya bisa menjabat semasa 2 kali masa jabatan saja. Kalau zaman dulu enggak kan, selama masih dipilih, memang masih terpilih gitu ya. Kemudian dari pasal 7, pasal 8 itu kan
keterangannya dari pasal 7 ABCD dan sebagainya itu terlihat sekali bahwa rakyat betul-betul bisa mengeluarkan aspirasinya. Di pasal 6 disebutkan bahwa presiden langsung didampingkan dengan wakilnya dan kita langsung memilih, ya. Atau kalau zaman sekarang istilahnya pemilu terbuka dan tertutup, Bapak Ibu ya. Nah, kan ada opini bahwa kita ingin kembali lagi ke pemilu tertutup lagi. Seperti zaman dulu kan kita hanya memilih partai politiknya saja ya. Kejamanan saya, Bapak Ibu pasti, apalagi Bu Tuti ya, Bu Tuti pasti kejamanan. 3 partai politik. Iya. Ya, hanya 3 partai politik selama puluhan tahun dan kita hanya memilih partai politiknya. Kita tidak tahu siapa yang jadi presiden ya, menurut itu keputusan mereka. Dan bahkan sekarang itu memilih anggota DPR, DPD, DPRD itu kita langsung checklist orangnya gitu ya. Jadi betul pelibatan rakyatnya betul-betul terlihat di zaman reformasi dan Orde Baru. Jadi kata kuncinya adalah perbedaan praktik sistem demokrasi dengan di masa Orde Baru dan masa reformasi. Pengambilan keputusan itu terlalu umum ya. Keterbukaan memang yang sekarang memang lebih terbuka, tapi keterbukaan yang seperti apa tidak dijelaskan. Transparansi masih tanda tanya juga kalau masalah transparansi Bapak Ibu ya. Jadi rahasia umum lah gitu ya. Kebebasan yang seperti apa juga sebenarnya ada keterbukaan, transparansi, kebebasan itu sebenarnya masuk Bapak Ibu ya. Tapi tidak terlalu umum, tidak spesifik. Keterbukaan yang seperti apa, transparansi seperti apa, dan kebebasan yang seperti apa. Tapi dengan kalimat pelibatan rakyat jelas itu ada dalam undang-undang dasarnya ya. Pasal 28 A sampai J. Pasal 7, pasal 6, pasal 8 itu disebutkan di situ ya bahwa hak dan kewajiban warga negara terlihat bahwa kita sebagai warga negara punya hak untuk aspirasi langsung ya dalam pemilu. Terima kasih Ibu Desi, jawabannya luar biasa tadi. Kita lanjut ke nomor 34. Ibu Tuti, silakan Bu Tuti. Nomor 34, berikut ini merupakan salah satu contoh peristiwa yang dapat dikategorikan sebagai kasus pelanggaran hak warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan sila-sila Pancasila adalah A. Terlambat membayar pajak kendaraan. B. Tidak menghadiri undangan hajat pernikahan. C. Memanfaatkan ruang publik untuk bersengkrama. D. Penggunaan trotoar jalan untuk berjualan. E. Tidak mengikuti upacara bendera di sekolah. Cenderung yang D ya. Yang D ya. Kata kuncinya apa Bu? Jadi yang namanya pelanggaran termasuk ini kan trotoar itu tempat untuk berjalan gitu kan ya. Iya. Tapi ini digunakan untuk orang berjualan, berarti sudah melanggar hak orang lain gitu. Baik. Alasannya luar biasa, betul Ibu ya. Mungkin. Tapi analisisnya Ibu luar biasa Bu. Ya, kita lihat kata kuncinya ini nih, hak warga negara. Iya. Ya, hak warga negara, betul. Kata kuncinya hak warga negara gitu. Di sini yang dikategorikan sebagai kasus pelanggaran hak warga negara. Ini kasus pelanggaran hak warga negara. Ini yang digarisbawahi Bapak Ibu ya. Itu kata kuncinya. Kemudian di sini ada istilah nilai-nilai Pancasila. Sebenarnya ini hanya tambahan saja Bapak Ibu. Tanpa ini pun jawabannya tetap yang ini gitu ya. Karena di sini ada pelanggaran hak warga negara. Kalau misalkan kita lihat A, terlambat membayar pajak kendaraan. Hak atau kewajiban warga negara itu Bapak Ibu? Kewajibannya. Kewajiban dan hak ya. Hak kita. Kalau bukan warga negara kita punya hak untuk membayar ya. Sebagai hak juga sebagai kewajiban. Tapi yang ditanyakan adalah hak Bapak Ibu ya. Yang B, tidak menghadiri undangan hajatan pernikahan. Apa itu pelanggaran hak? Tidak juga ya, itu makan halo ya takutnya saya menghilang nih takut terlempar gitu ya.
Jadi yang B itu tidak termasuk pelanggaran hak warga negara, itu hanya semacam norma-norma kebiasaan ya. Ya, norma ya. C, memanfaatkan ruang publik untuk bercengkrama. Itu merupakan hak ya, itu bisa saja tidak ada pelanggarannya ya. Ruang publik untuk bercengkrama, asalkan jangan digunakan terlalu berlebihan mungkin. Misalkan taman kok digunakan untuk apa, ngobrol-ngobrol tapi terlalu lama gitu dan sebagainya, itu juga ada, tapi bukan pelanggaran hak warga ya terhadap terhadap negara kalau itu ya. D, menggunakan trotoar dalam jalan untuk berjualan. Ya, jelas itu hak warga, semua warga negara bahwa itu untuk pejalan kaki. Tapi jualan, bahkan sekarang trotoar itu malah motor itu suka masuk ke situ ya. Susah di ini ya, pejalan apa pemotor ya. Karena ingin cepet nyampe gitu, akhirnya melanggar hak warga yang lain ya. Yang E, tidak mengikuti upacara bendera di sekolah. Hak dan kewajiban itu ya, kewajibannya gitu ya. Sebagai ini berarti lebih ke siswa ya. Kalau ini kan pertanyaannya hak warga negara, jadi secara umum. Baik Bapak Ibu, kita sepakati ya. Nomor 34 berarti jawabannya adalah D ya. Kata kuncinya kasus pelanggaran hak warga negara, jawabannya adalah ini, penggunaan trotoar jalan untuk berjualan. Baik, kita lanjutkan nomor 34. S35 harusnya ya. Ini 36, maaf berarti ada yang terlewat. Ya, oke ya. 36. Ibu Melani. Ibu Melani, hello. Oke. Halo. Iya, silakan. Suaranya terdengar jelas, Bu. Silakan. Nomor 36 ini. Nilai yang dapat nilai yang dapat dipetik. Dipetik. Ini S. Nampak ini, Bu. Dipetik. Nilai yang dapat dipetik dari kinerja ya, para pendiri negara dalam peristiwa sejarah perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah A. Sikap rela berkorban yang tinggi, B. Keinginan untuk merdeka yang kuat, C. Kecerdasan tinggi para pendiri negara, C. Keterlibatan semua komponen bangsa, E. Kerjasama yang baik dengan Jepang. Oke. Kata kuncinya apa, Bu? Aduh, nggak nampak ini, Bu. Nilai yang diperlukan. Kinerja para pendiri negara menurut saya, Bu. Kinerja para pendiri negara ya. Ketika di sini kan dalam peristiwa sejarah perumusan dasar negara. Oke. Saya tambah ya, nilai yang dapat dipetik. Nilai-nilai yang dapat dipetik dari kinerja para pendiri negara ya. Itu kata kuncinya, nilai yang dapat dipetik dari kinerja pendiri negara. Kira-kira yang mana ini? Nilai-nilai komitmen para pendiri negara, the founding father dulu itu, nilai yang mana? Kalau saya A ya, sikap rela berkorban yang tinggi. Oke. Keinginan untuk merdeka yang kuat itu juga ini. Apakah itu sebuah nilai? Keinginan untuk merdeka yang kuat. Sikap rela berkorban itu nilai. Keinginan untuk merdeka yang kuat. Itu sebuah pernyataan ya. Bukan nilai-nilai. Kecerdasan tinggi para pendiri negara, bukan sebuah nilai. Tapi ini dari A sampai E ini betul Bapak Ibu. Ini betul ya, tetapi yang berhubungan dengan nilai yang dapat dipetik yang mana gitu ya. Yang A kita sudah sudah bisa menyebutkan bahwa ini adalah sebuah nilai.
Ya, sebuah nilai yang memang dimiliki oleh para pendiri negara saat perumusan Undang-Undang Dasar ya. Yang D, keterlibatan semua komponen bangsa ini bukan sebuah nilai tetapi sebuah pernyataan pada saat itu semua komponen bangsa terlibat ya, bukan sebuah nilai. Kerjasama yang baik dengan Jepang. Kerjasama itu nilai Bapak Ibu ya, nilai-nilai. Tetapi ada kalimat terakhirnya yang tidak kita setujui ya, kerjasama yang baik dengan Jepang. Walaupun memang pada saat itu kita ada kalimat dari Jepang itu akan diberi kemerdekaan, tapi tetap saja yang membuat bisa kita merdeka adalah berkat perjuangan baik secara fisik maupun secara ini ya, dengan hati dan para pendiri negara yang khususnya the founding father itu ya merumuskan tanpa adanya bantuan dari Jepang sebenarnya ya. Jadi kemerdekaan bukan hadiah dari Jepang. Kemerdekaan adalah merupakan pure hasil dari perjuangan baik secara fisik maupun secara koordinasi ya, secara diplomasi para pendiri negara. Jadi kita simpulkan ya, yang B, C, D, E bukan sebuah nilai-nilai, tapi sebuah pernyataan, sementara yang termasuk sebuah nilai yang dilakukan oleh para pendiri negara adalah rela berkorban ya. Bahkan contoh rela berkorbannya mereka ketika peristiwa Rengas Dengklok ya, itu kan bulan puasa Bapak Ibu ya. Rengas Dengklok itu bulan puasa, mereka rapat sampai subuh, kemudian dilanjutkan besoknya langsung pembacaan teks proklamasi. Nah, itu betul salah satu sikap mereka yang rela berkorban yang sangat tinggi. Kita sepakati berarti 36 adalah bagian A. Nah, 35-nya ini Bu. Nah, ternyata ini 35-nya. Ya. Oke. Berikut ini merupakan salah satu contoh norma yang berlaku pada masyarakat di Indonesia. Yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan dalam masyarakat adalah. Jadi kata kuncinya apa Bapak Ibu? Contoh norma yang berlaku dalam masyarakat. Contoh norma ya. Ya, bertujuan mewujudkan keadilan. Ya, mewujudkan keadilan. Contoh norma yang mana gitu untuk mewujudkan keadilan. Oke. Baik, kita lihat yang A. Tidak. Atau Bapak Ibu silakan jawab dulu yang mana? Yang E, perintah untuk memiliki kartu tanda penduduk. Pemerintah untuk memiliki kartu tanda penduduk. Kartu tanda penduduk. Oke. Pelaksanaan norma ya. Pelaksanaan norma. Oke. Yang A, perintah memakai helm mengendarai motor. Norma hukum itu. Norma hukum. Larangan membuang sampah di sungai. Norma apa itu? Norma apa? Kesopanan atau kesusilaan? Kesusilaan bukan? Nah, betul, kesusilaan. Perintah membayar berbagai macam pajak. Hukum. Larangan menerima uang saat pilkada. Kesusilaan. Perintah untuk memiliki kartu tanda penduduk. Hukum. Nah, berarti kata kuncinya ada satu lagi Bapak Ibu. Mewujudkan keadilan. Yang mewujudkan keadilan yang mana? Mewujudkan keadilan. Keadilan itu larangan menerima uang saat pilkada. Nah, enggak ya? Larangan menerima uang saat pilkada. Oke. Yang mana? Mewujudkan keadilan. Kalau keadilan berarti dirasakan oleh banyak orang. Masyarakat Indonesia. Jadi KTP kan dimiliki oleh seluruh masyarakat Indonesia. Larangan menerima uang saat pilkada. Itu lebih ke pribadi ya? Yang B mungkin ya? Pribadi ya? Membuang sampah. Untuk semua orang. Oke. Mungkin. Terus kalau membayar pajak itu bagi yang ya. Ayo, yang mana untuk yang wajib keadilan?
Kalau misalnya gini, sekarang gini yang bagian A. Seandainya tidak memakai helm, dampaknya apa? Ada jawabannya sudah. Seseorang. Ya, Ya, dampaknya seseorang individu. Nah, Kalau membuang sampah sembarangan, dampaknya bagaimana? semua orang. Nah, ada ketidakadilan kepada banyak orang. Oke. Kalau tidak membayar pajak, pemerintah. pemerintah. Oke. Menerima uang saat pilkada, dampaknya kepada kerugian pada antara kedua belah pihak gitu ya. Perintah untuk memiliki kartu, dampaknya apa? Untuk seseorang. Berarti yang lebih mewujudkan keadilan adalah larangan membuang sampah di sungai, Bapak Ibu. Ya, ya disinilah perlu kita sharing ya bareng-bareng. Ternyata setelah dikupas tuntas dari A sampai E, yang lebih sesuai dengan yang diinginkan soal atau kata kunci ternyata bagian B. Ya. Semuanya dari A sampai E itu adalah contoh norma. Ya, bahkan Bapak Ibu sudah bisa menyebutkan yang A pelanggaran norma hukum, yang B norma kesusilaan, yang C norma hukum, yang D norma kesusilaan, yang E norma hukum. Ternyata yang clue-nya tentang keadilan adalah buang sampah sembarangan. Ya. Oke, berarti yang 35 jawabannya adalah B ya. Baik, 36. Ini yang tadi ya. Nah, oke. 37. Ibu Epi, selamat datang. Mau saya todong langsung suruh baca. Silakan Bu Epi. Iya, iya. Nomor berapa? Nomor 37 ini. Tadi teh biasalah ketiduran. Sibuk ya? Oh. Nomor 37, kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam hukum nasional yaitu sebagai kedudukan Undang Dasar ya, kedudukan Undang-Undang Dasar Negara. Jadi kedudukan Undang-Undang Dasar itu sebagai apa itu Bu? Yang paling tepat Bu? Kayaknya agak-agak. Saya semuanya, wah ini semua betul gitu ya. Kata kuncinya yang mana nih? Kata kuncinya yang mana? Kalimat yang mana? Kedudukan UUD dalam sistem nasional. Oke, berarti kata kedudukan ya? Kedudukan. Kedudukan. Undang-undang dalam tata urutan perundang-undangan itu nomor berapa? Tertinggi nomor 1. Nomor 1 ya? Iya. Berarti yang mana? Berarti yang mana nih? Yang D. Nice, mantap, betul. Tapi kalau jawabannya misalkan tidak ada kata kedudukan, misalkan. Bisa saja sumber hukum material ada undang-undang ya. Nah, perundang-undang yang tidak boleh dirubah. Iya itu juga. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh, cuma pembukaan. Boleh. Yang tidak boleh pembukaan, good ya. Oke, acuan pengembangan hukum di Indonesia, betul nggak? Betul. Betul, karena justru karena di yang tertinggi, hukum yang di bawahnya acuannya ya itu Undang-Undang Dasar, ya betul. Jadi yang C juga betul ya, cuma tidak sesuai dengan diinginkan soal gitu ya. Sumber hukum tertinggi di Indonesia. Ya, betul itu. D kayaknya. D ya. D dasar falsafah hukum di Indonesia. Dasar falsafah hukum di Indonesia agak mirip dulu sebagai kedudukan ya. Tapi kita sudah tahu bahwa falsafah kita adalah Pancasila. Iya betul. Oke, mantap. Berarti guru PPKN banget ini semua ya. Emang guru PKN ya. Berarti udah paham banget. Oke, sudah jelas. Relap. Jawabannya adalah dodol ya, D ya. Sumber hukum tertinggi di Indonesia gitu. Kalau sekilas Bapak Ibu ketika baca, aduh ini mana kok mirip semua gitu ya Bapak Ibu. Nah, disinilah kita harus pandai mencari kata kunci. Nah, ternyata kata pertama ini kata kuncinya ya, kata kedudukannya gitu ya.
Baik, berarti nomor 37 kita sepakati jawabannya adalah D, sumber hukum tertinggi di Indonesia. Ya. Oke, 38. Ibu, siapa yang belum lagi? Balik lagi ke Bu Tuti deh. Ada itu tuh apa? Oh, tata Oh, urutan. tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum di Indonesia mengandung makna bahwa tata urutan yang barusan dalam kita bahas ya. Peraturan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Jadi semua peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di apa ya ini teh? Harus berdasarkan pada undang-undang. D. Komponen peraturan perundang-undangan merupakan satu bagian dan tidak dapat dipisahkan. Dapat dipisahkan satu dengan yang lain. D. Pembuatan peraturan perundang-undangan dapat bertentangan dengan aturan di atasnya asalkan wajar. E. Peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum di Indonesia harus berdasarkan pada keinginan pemerintah. Oke, jadi yang mana? Tata aturan perundang-undangan dalam sistem hukum di Indonesia mengandung makna bahwa karena yang A ya, karena Undang-Undang Dasar itu adalah hukum tata urutan tertinggi gitu kan tertinggi, ya. Berarti pembuatan peraturan perundang-undangan di bawahnya itu mungkin jangan bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Berarti pendapat saya itu yang A ya. Yang A, oke, luar biasa. Yang lain. Betul ya. Ini yang A masuk ya, karena tadi kita bahas bahwa peraturan yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang di atas, oke ya. Karena di sini tidak ditanyakan tentang undang-undang dasarnya kan. Walaupun tata urutannya aja. Jadi apa tadi lupa? Tata urutannya ya. Kita lihat yang berarti yang A masuk ya Bu Tuti. Oke, sekarang kita lihat bagian B. Semua peraturan perundangan dalam sistem hukum nasional yang dibuat harus berdasarkan pada undang-undang. Undang-undang tata urutan keberapa Bu? Nomor 3. Iya, nomor 3 ya. Berarti melewatkan yang kedua. Yang kedua apa? TAP MPR ya. Yang pertama undang-undang. Oke ya. Walaupun sekilas ini betul, tapi kalau kita berhubungan dengan tata urutan berarti itu salah ya. Komponen peraturan perundangan merupakan satu bagian dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Betul ini juga Bu. Ya, karena kan yang bawah tidak boleh melenceng dari yang atas. Dengan satu kesatuan yang utuh gitu. Tetapi kalau satu kesatuan yang utuh seperti Pancasila ya, 1, 2, 3, 4, 5. Sila 1 sampai 5 itu berhubungan banget. Ya, tidak berdiri sendiri. Tapi kalau peraturan perundang-undangan masing-masing berdiri sendiri. Ya, masing-masing berdiri sendiri, tetapi tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tingginya gitu. Ya, kalau Pancasila kan saling berhubungan ya. Ya, itu satu kesatuan utuh yang bulat itu Pancasila. Kalau peraturan perundang-undangan tidak bisa disebutkan satu kesatuan utuh yang bulat karena masing-masing berdiri sendiri. Misalkan peraturan perkawinan tidak bisa disamakan dengan peraturan misalkan periklanan dan sebagainya, gitu ya. Jadi tetap berdiri sendiri, hanya saja peraturannya tidak boleh bertentangan dengan yang lainnya, gitu ya. Yang lebih tinggi maksudnya ya. Oke, yang D, pembuatan peraturan perundang-undangan dapat bertentangan dengan apalagi ini. Ya, skip langsung kalau ini Bapak Ibu ya. Walaupun ada kalimat asalkan wajar, yang namanya peraturan tidak ada istilah wajar dan tidak wajar. Istilahnya sesuai dengan aturan atau tidak gitu ya. Oke. Nomor E, bagian E, peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum Indonesia harus berdasarkan pada keinginan pemerintah, apalagi ini. Berarti DE itu udah nggak usah dibahas ya. Berarti antara A, B, C. Berarti yang paling kena adalah yang A. Betul Bu Tuti ya jawabannya. Oke, analisisnya luar biasa Bu Tuti, betul ya? Iya. Berarti sudah mulai ya Pak, udah pandai menganalisis. Oke, baik. Jadi jawaban nomor 38 adalah A ya Bapak Ibu.
Baik, kita lanjut ke nomor selanjutnya. 39. Ibu Desi kembali. Alinea kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung makna. Ini kelas 9 ya alinea teh. Kelas 8 dan kelas 9 nih materinya. Alinea kedua maknanya apa? Menurut saya ya perjuangan kemerdekaan telah selesai. Alinea kedua, perjuangan kemerdekaan telah selesai. Negara. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentosa mengatakan Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Oke. Kalimat itu oke, masuk ya. Ada kalimat itu. Sekarang kita lihat yang A. Kita lihat satu-satu. Pernyataan kemerdekaan Indonesia. Betulkah itu? Adakah kalimat pernyataan Indonesia merdeka di alinea kedua? Dan perjuangan tidak ada ya? Kalau pernyataan kemerdekaan Indonesia di alinea keberapa? Alinea 1, Bapak Ibu. Bahwa sesungguhnya kebebasan ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu maka penyajian di atasnya harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Oke. Kemudian yang B, tujuan negara Indonesia merdeka. Itu ada di alinea keempat ya. Alinea keempat, tapi bukan makna. Bukan makna, itu salah satu pernyataan yang ada di alinea keempat gitu. Kemerdekaan Indonesia telah diraih. Masih di alinea 1 itu ya. Oke. Konsekuensi dari pernyataan kemerdekaan. Alinea keempat itu. Oke, betul ya. Berarti jawabannya betul ya. Perjuangan kemerdekaan telah selesai, tetapi merupakan titik tolak untuk mempertahankan kemerdekaan sebenarnya ya. Jadi bukan selesai, betul setelah selesai ada kalimat dan pergerakan perjuangan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia gitu. Oke. Kita sepakati nomor 39 jawabannya adalah E. Kata kunci adalah makna alinea ke 2. Itu harus ini ya, maksudnya membayangkan alinea 2 itu terarah kemana gitu ya Bu ya, kalau kayak gitu. Betul. Kalimatnya harus betul-betul dipahami gitu. Karena walaupun panjang gitu. Misalkan di alinea keempat itu banyak sekali. Inti dari alinea keempat itu apa Bapak Ibu? Pancasila kalau nggak salah. Ada kan hubungan Pancasila dengan pembukaan atau pokok pikiran. Pokok pikiran alinea 1 ke alinea 1 Pancasila sila keberapa? Pokok pikirannya adalah keadilan. Sila ke-3. Ini ada di kelas 8 atau kelas 9 tuh. Pokok pikiran alinea kedua itu di sila ke-5. Maaf tadi sila ke-3 persatuan. Kalau pokok pikiran alinea kedua adalah sila ke-5 keadilan. Iya. Pokok pikiran alinea ke-3 sila ke-4 kedaulatan. Pokok pikiran alinea ke-4 kemanusiaan, ketuhanan dan atas dasar kemanusiaan. Sila ke-1 dan 2 itu pokok pikiran ya. Pokok pikiran alinea 1, 2, 3 dan 4. Oke, lanjut. Ibu Epi. Mangga Bu Epi. Oh ya. Pokok pikiran pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang barusan. Ya. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perwujudannya diantaranya adalah lihat kata kuncinya yang mana? Pokok pikiran pertama. Tapi ternyata yang ditanyakannya ada nih kalimat yang di tanda kutipnya. Negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.
mewujudkan keadilan sosial ya, Bu ya. Kalimat pertama aja. Negara melindungi segenap bangsa. Pembentukan TNI dan kepolisian. Pembentukan TNI dan kepolisian. Oke, karena ada kalimat melindungi segenap bangsa ya. Iya. Oke, kita lihat yang A, pembangunan nasional di segala bidang. Itu lebih ke mana? Tujuan pembelajaran, tujuan negara yang mana? Memajukan kesejahteraan umum ya. Oke, pembentukan TNI dan kepolisian Untuk melindungi melindungi genap ya. TNI tugasnya melindungi wilayah Indonesia dan kedaulatan ya. Indonesia. Polisi menertibkan, mengayomi rakyatnya. Oke. Pembentukan Kementerian Pertahanan. Bukan. Pembentukan Ya. Kemenhan. Ya, Kementerian. Tidak ya, itu mah masalah pemerintahannya, tidak langsung ke rakyat ya. Adanya pendidikan bela negara. adanya pendidikan bela negara. Apakah itu untuk melindungi? Tidak, itu Justru itu untuk menyadarkan rakyat bahwa kita harus membela negara ya. Oke. Adanya konsep wawasan Nusantara. Itu pernyataan atau sebuah wawasan ya, menyatakan bahwa rakyat punya kewajiban itu. Jadi kalau yang negara, kan negara melindungi, berarti negara ya, bukan rakyat yang intinya ya. Negara ke rakyat, bukan rakyat ke negara gitu maksudnya. Kalau adanya pendidikan bela negara berarti rakyat ke negara. Adanya konsep wawasan Nusantara berarti rakyat ke negara ya. Oke, berarti betul jawabannya ya, pembentukan TNI dan kepolisian. Oke, sepakati ya nomor 40 jawabannya pembentukan TNI dan kepolisian atau Polri. Kata kuncinya adalah negara melindungi segenap bangsa. Ya. Kita lanjut nomor 41. Baik, sekarang biar saya yang baca. Bentuk negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 terlihat pada bentuk negara. Bentuk negara Indonesia berdasarkan undang-undang pada adanya negara. Bentuk negara. Bentuk negara. Dibagi ke dalam provinsi. Wilayah B, wilayah Yang negara B, ya? di dalam provinsi, kabupaten dan kota. Wilayah Ada di pasal berapa itu Bapak Ibu? Ibu-ibu? Yang bagian B ada di pasal 18 ya. Oke. Kita lihat bagian A. Adanya negara-negara bagian. Jelas salah. Kita bukan negara serikat. Ya. Wilayah negara dibagi ke provinsi, kabupaten, dan kota. Betul. Iya. Itu adalah disebut negara kesatuan. Walaupun di dalam pasal 18 tidak disebutkan bahwa kita itu negara kesatuan. Tetapi ini adalah pasal 18 menjelaskan pasal 1 ayat 1. Ya. Pasal 1 ayat 1 menyebutkan. Kalimatnya apa Bapak Ibu? Ingat nggak? Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, Bapak Ibu jangan terkecoh dengan kalimat berbentuk republik. Oh, bentuk negara Indonesia republik. Bentuk negaranya kesatuan. Bentuk pemerintahannya republik gitu. Anak-anak juga banyak yang salah ini. Bukan dalam Undang-Undang Dasar bentuk negara kita itu adalah republik, bukan kesatuan gitu ya. Ya, padahal bentuk negaranya kesatuan, tapi bentuk pemerintahannya adalah republik yang dipimpin oleh seorang presiden gitu ya. Oke, anggaran pemerintah provinsi itu skip ya, tidak ada hubungannya. Nomor C, provinsi berlaku sebagai negara bagian. Salah, ada kata negara bagian bahwa kita bukan negara serikat ya. Menteri negara tidak boleh ikut campur pemerintahan daerah. Boleh? Apakah tidak boleh ikut campur? Menteri negara tidak boleh ikut campur pemerintahan daerah. Ini kalimatnya betul apa tidak kalimatnya? Walaupun tidak berhubungan dengan pertanyaan. Nah, kalau Menteri Dalam Negeri boleh nggak ikut campur dalam pemerintahan daerah? Boleh dong. Karena yang membuat peraturan menteri untuk daerah ada gitu. Jadi ada ikut campur. Kalau ada istilah otonomi daerah, walaupun pelimpahan wewenang dari pusat kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri,
dengan aspirasi masyarakatnya sendiri, tapi sesuai peraturan perundang-undangan. Nah, yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan itu berarti tetap bahwa kita itu harus mengacu dari pemerintahan di atas, yaitu pemerintahan pusat, Bapak Ibu ya. Ya contoh tentang kalau Menteri Dalam Negeri biasanya ngurus tentang apa, Bapak Ibu? Dalam negeri. Menteri Dalam Negeri ngurus apa, Bapak Ibu? Masalah kependudukan siapa? Menteri Dalam Negeri. Ke Dukcapil. Ya, dari Dukcapil ini berarti tetap ada ikut campur, tapi dalam hal peraturan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi itu sebenarnya pernyataannya benar, tetapi tidak sesuai dengan kata kunci yang diinginkan oleh soal. Yang diinginkan oleh soal adalah bentuk negara. Dijelaskan di kalimat yang mana? Nah, dijelaskan di pasal 18. Pasal 18 ada di bagian B. Wilayah negara dibagi ke dalam provinsi, kabupaten, dan kota. Oke. Gimana Bapak Ibu? Ada lebih pencerahannya? Alhamdulillah ada. Oke. Ya, kalau barang-barang lebih ini ya, lebih gampang ya. Baik, kita lanjut nomor 42. Ibu Desi. Bu Desi lagi kemana ya? Halo. Baik. Nomor 42. Kedaulatan negara. Sebentar, di sini di kolom chat ada ini, saya lihat dulu takutnya ada yang penting. Oh, ada yang menjawab di kolom chat. Ya, baik. Tapi sepertinya lebih interaktif, langsung jawab aja Bapak Ibu ya. Oke. Kedaulatan negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah kedaulatan rakyat. Salah satu perwujudannya adalah pemilihan presiden dan wakil presiden langsung oleh rakyat. Wis, mantap, langsung ya. Di sini kan kedaulatan itu kekuasaan ada di tangan rakyat. Oke, jadi pertanyaannya, clue-nya atau kata kuncinya adalah kedaulatan tangan rakyat. Perwujudannya apa gitu ya. Jadi pemilihan presiden. Jadi pertanyaannya yang ini ya, perwujudan dari kedaulatan rakyat. Jadi kata kuncinya 2. Barusan Bu Desi langsung jawab pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat. Itu ada di pasal berapa? Ingatkah Bapak Ibu? Bahwa presiden langsung didampingkan. Pasal 6 ya. Oke, ada di pasal 6. Oke, keterlibatan rakyat dalam perumusan kebijakan publik. Apa gitu berhubungan dengan kedaulatan rakyat? Coba satu-satu kita lihat. Kebijakan publik itu kebijakan dari pemerintah, tetapi meminta saran atau masukan dari rakyat. Setelah ada masukan, setelah ada kemudian disahkan, baru dibumikan kepada rakyat. Tapi itu juga uji publik dulu kepada rakyat. Walaupun pada kenyataannya ya Bapak Ibu ya, rame kemarin tentang bahwa pemilu akan tertutup gitu ya. Rame ya. Ya, itu bisa disebut kebijakan publik karena apalagi zaman sekarang gampang ya, share langsung lewat WA ataupun semua rakyat tahu. Nah, nanti rakyat pasti ada pro kontra di situ kan ya. Nah, itu bisa disebut kebijakan publik. Tapi peraturannya, susunannya ada. Dulu di Kurtilas di kelas 9 ada itu ya, otonomi daerah. Cuma sayang sekarang di Kurmer sepertinya ada di kelas 7. Anehnya Bu, di Kurmer itu otonomi daerah ada di kelas 7. Ada sekilas gitu. Tapi kalau menurut saya otonomi daerah di kelas 7 terlalu tinggi gitu. Ya, sehingga saya tidak kupas tuntas gitu. Ada di kurikulum Merdeka tentang otonomi, tentang di semester 2 kalau nggak salah ya. Nah, kalau di Kurtilas kan di kelas 9, anak-anaknya juga berpikirnya sudah lebih agak dewasa kan ya kalau kelas 9. Ketika kita menjelaskan tentang peraturan, tentang pemerintahan, mereka sudah rada mudeng lah gitu ya.
Oke, baik, kita balik lagi ke sini, baru ke B ya. C, adanya partai politik sebagai peserta dalam pemilu. Sama, itu juga betul Bapak Ibu ya. Salah satu perwujudan ya. Adanya pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, betul. Itu salah perwujudan demokrasi ya, perwujudan demokrasi. Adanya pemilihan kepala daerah secara serentak, perwujudan demokrasi. Yang ditanyakan perwujudan dari kedaulatan rakyat. Kekuasaan ada di tangan rakyat. Kira-kira yang lebih mengutamakan kekuasaan rakyat yang mana? A, B, C, D, atau E? A. Lebih itu. Rakyat merumuskan kebijakan. Pemilihan presiden dan wakil presiden langsung oleh rakyat ya, langsung oleh rakyat karena langsung di checklist ya. Kalau dulu ada yang dicoblos, di checklist, dicoblos kalau nggak salah kemarin ya, dicoblos ya, dicolok. Oke. Oke, jadi jawabannya A, Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat dari B, C, D, E itu pernyataannya benar, tetapi tidak diinginkan oleh kata kunci ini ya, perwujudan kedaulatan rakyat. Kita sepakati nomor 42 jawabannya adalah A ya, dengan kata kunci kedaulatan rakyat. Jadi kalau seandainya ada soal yang mungkin bentuknya berbeda Bapak Ibu, tetapi ada pertanyaannya tentang kedaulatan rakyat dan perwujudan, jawabannya ini. Biasanya dalam pembuatan soal banyak yang diutak-atik kalimatnya gitu, tapi intinya kata kunci ya, inti atau kata kuncinya tidak akan dirubah itu biasanya. Oke. Ibu siapa lagi? Ada berapa orang ini? 4 orang ya? Ibu Tuti. Ya, enggak. Mangga nomor 43. 43. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dikenal adanya konsep warga negara dan penduduk. Perbedaan di antara keduanya adalah status atau kedudukannya, kartu identitas yang dimilikinya, tempat dan waktu kelahiran, waktu tinggal di wilayah negara, asal-usul keturunan orang tua. Kata kuncinya ada di sini. Warga negara ya, konsep. Warga negara dan penduduk. Konsep. Warga negara dan penduduk. Dan penduduk. Perbedaan warga negara dan penduduk. Berarti ya. Perbedaannya di antara keduanya apa? Warga negara apa? Warga negara adalah asli. Bukan belum warga negara. Yang kemarin udah dijelaskan. Kemarin ya. Belum warga negara. Orang yang tinggal mungkin di suatu negara. Secara hukum ya. Secara hukum sah dinyatakan sebagai warga suatu negara. Sekalipun dia itu berkedudukan dimanapun. Contoh saya nih, warga negara Indonesia. Saya sedang kerja di Amerika misalkan ya. Saya kedudukannya sebagai apa? Tetap sebagai warga negara Indonesia, walaupun saya kerja di Amerika. Indonesia. Nah, itu warga negara. Nah, kalau penduduk asli orang yang tinggal dalam suatu wilayah, berdomisili di suatu wilayah, sesuai peraturan perundang-undangannya adalah sesuai KTP. Ya, KTP-nya di mana? Domisili berarti KTP kan ya? Seandainya gini, saya penduduk di dalam KTP Padalarang. Saya penduduk Padalarang. Ketika saya di Amerika, disebutnya Indonesia, warga negara Indonesia. Saya warga negara Indonesia. Penduduk. Berarti A ya, status dan kedudukannya. Wis, luar biasa sih Ibu, keren. Iya. Jadi kalau misalkan gini, saya penginten gitu kan tinggal status. Saya KTP-nya
di Padalarang. Saya misalkan bertamu selama seminggu sowan ke rumah orang tua saya di Pelabuhan Ratu. Saya penduduk Padalarang karena kedudukannya di Padalarang, berdomisili. Tapi ketika saya di Pelabuhan Ratu, apakah saya penduduk Pelabuhan Ratu? Bukan. Bukan. Iya, Saya iya. bukan penduduk Pelabuhan Ratu. Ya. Bukan Saya bukan penduduk Pelabuhan Ratu, tapi saya penduduk Padalarang. Kedudukan domisilinya. Tapi kalau warga negara dimanapun, ya walaupun di luar negeri tetap dia adalah warga negara Indonesia. Kalau penduduk berarti gimana kedudukannya? Berarti barusan Bu Tuti status atau kedudukannya ya. Oke. Kartu identitas yang dimiliki. Betul nggak? Kartu identitas yang dimiliki. Betul, tapi kan yang ditanyakan apa gitu ya. Perbedaannya ya. Yang lebih apa? Oke. Tempat dan waktu kelahiran. Tempat dan waktu kelahiran. Bukan. Bapak Ibu pernah menjelaskan ini nggak? Ada ius soli, ius sanguinis. Iya, pernah ingat. Lupa ingat. Ius soli itu menarik kewarganegaraan dari lahirnya anak. Dari lahirnya anak. Kalau ius sanguinis menarik kewarganegaraan dari kewarganegaraan keturunan ayah atau ibunya gitu. Jadi berarti kalau ini sekarang itu sudah jarang yang menggunakan negara menggunakan ius-iusan itu ya, ius soli dan ius sanguinis ya. Waktu tinggal di wilayah negara tidak masuk. Asal usul keturunan orang tua berarti itu masuk ke ius-iusan juga ya. Berarti di antara A dan B yang paling tepat adalah A ya Bapak Ibu ya. Jadi status atau kedudukannya. Kalau status berarti ada di KTP. Baik itu warga negara maupun domisilinya ya. Kedudukannya ya ada di mana kedudukannya. Kalau warga negara kedudukannya dimanapun tetap warga negara. Kalau penduduk ketika dia menduduki wilayah yang lain itu bukan penduduk ya. Tapi penduduk di KTP domisili sesuai KTP ya. Nah, ini ada pengertian rakyat, negara, warga negara, penduduk, bukan penduduk. Nah, itu ada di kelas 9 dulu Kurtilas. Ya, Bapak Ibu kalau seandainya nanti udah kurmer, kalau misalkan tidak ada hal itu, silakan dibahas aja gitu. Karena itu penting juga gitu untuk anak-anak. Gitu. Kalaupun nanti di kurmer itu tidak ada pembahasan tentang masalah warga negara, bukan warga negara, penduduk maupun bukan penduduk gitu ya. Oke, nomor 44. Wis, panjang ini. Berikut merupakan salah satu alasan perlunya keterlibatan setiap warga negara Indonesia di bidang pertahanan dan keamanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke. Kata kuncinya apa Bapak Ibu? Berikut merupakan keterlibatan setiap warga negara. Alasan perlunya keterlibatan setiap warga negara di bidang pertahanan dalam bidang pertahanan dan keamanan. Oke, keterlibatan warga negara ya. Berikut merupakan salah satu alasan ya. Berarti alasan keterlibatan warga negara di bidang pertahanan dan keamanan. Nah, Bapak Ibu kalau dalam soal ya, kalau ketika ngerti bisa digarisbawahi, oh ini gitu ya. Digarisbawahi si clue-nya itu apa kata kuncinya. Baik, berarti kata kuncinya alasan keterlibatan warga negara di bidang pertahanan dan keamanan. Kita lihat A, memperkuat ketahanan dan keamanan masyarakat agar tercipta ketentraman. S. Nih, nah ke sini. Sambung. Jadi kita nomor berapa tadi Bapak Ibu? 40 berapa? Nah, ini ya. Memperkuat ketahanan dan keamanan masyarakat agar tercipta ketentraman. Belum, Cik. Apa gitu alasan warga negara? Ya. Sekarang B, agar negara berada dalam kondisi aman, tentram, terkendali dan sejahtera.
Yang C, Belum. agar terwujud pemerintahan yang stabil dan berwibawa yang mendukung pembangunan nasional. Belum. Mengupayakan keselamatan setiap warga negara agar terjaga dari segala bentuk ancaman. Agar segala bentuk ancaman terhadap kedaulatan negara terjaga dan dapat dikendalikan. Alasan perlunya keterlibatan rakyat dalam bidang pertahanan keamanan. Di pasal 30, rakyat itu sebagai pendukung. Yang utamanya adalah TNI dan Polri. Polri. C sepertinya. Terwujud pemerintahan stabil dan berwibawa mendukung pembangunan nasional. Pada akhirnya kalau pemerintahan stabil sama berwibawa, untuk pembangunan nasional itu bisa terlaksana gitu. Sepertinya seperti itu. Agar terwujud pemerintah yang stabil dan berwibawa yang mendukung pembangunan nasional. Oke. Masuk nggak Bapak Ibu? Alasan ya. Alasan perlunya keterlibatan setiap warga negara. Oke. Yang mana? D. Keamanan masyarakat. Mengupayakan keselamatan setiap warga negara. Apakah kewajiban kita mengupayakan keselamatan warga negara? Yang ditanyakan adalah keterlibatan warga negara, Bapak Ibu. Itu keselamatan berarti tugasnya polisi ya? Tugas polisi. Oke. Agar segala bentuk ancaman terhadap kedaulatan negara terjaga dan dapat dikendalikan. Itu tugas siapa, Bapak Ibu? Keamanan masyarakat. TNI ya tuh kalau kedaulatan. TNI. Oke. Yang A, memperkuat ketahanan dan keamanan masyarakat agar tercipta ketentraman. Memperkuat. Bahwa kita memperkuat. Saja di seluruh bangsa Indonesia kan. Alasan perlunya keterlibatan setiap warga negara dalam bidang pertahanan dalam kehidupan berbangsa dan negara. B, agar negara berada dalam kondisi aman, tentram, terkendali, dan sejahtera. Ada terwujud juga C. Ini. Tapi ada pembangunan nasional itu di akhirnya. Kalau pemerintah yang stabil berwibawa. Oke, kita lihat lagi ke pertanyaan Bapak Ibu. Berikut merupakan salah satu alasan perlunya keterlibatan setiap warga negara Indonesia di bidang pertahanan dan keamanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk memperkuat ketahanan. Yang A ya. Memperkuat ketahanan dan keamanan masyarakat agar tercipta ketentraman. Bu, karena Dan masyarakat merupakan salah satu alasan. Jadi salah satu alasan keterlibatan setiap warga. Jadi nanti di sini ada keterlibatan agar terwujudnya pemerintahan yang stabil, berwibawa, yang mendukung pembangunan nasional. Keterlibatan. Clue-nya kalimatnya keterlibatan ya. Iya. Keterlibatan. Tadi bagian D dan E itu adalah keterlibatan TNI dan Polri. Oke. Yang A, apakah terlalu umum atau merujuk ke keterlibatan warga negara? Terlalu umum itu Mas. Terlalu umum ya. Oke. Yang B, agar negara berada dalam kondisi aman, tentram, terkendali, dan sejahtera. Umum. Boleh tugas TNI, tugas Polri, tugas warga negara juga ya. Nah, jadi Bapak Ibu jangan terkecoh. Jadi harus satu-satu dilihatnya ya. C, agar terwujud pemerintahan yang stabil dan berwibawa yang mendukung pembangunan nasional. Pembangunan nasional. Ada kata pembangunan nasional. Mendukung pembangunan nasional bisa dilakukan oleh warga negara. Oke. Mengupayakan keselamatan dan setiap warga negara. Oh, jelas yang D dan E kan sudah kita skip ya. Baik. A, B, C. C. A, B, C. Yang lebih termasuk keterlibatan warga. C. Adalah C, betul Bapak Ibu. Jangan terkecoh Bapak Ibu ya. Betul, kalau lihat di ini, wah ini benar memperkuat ketahanan dan keamanan masyarakat. Tapi kalau ada istilah memperkuat itu rakyat itu tidak terlalu punya andil yang besar Bapak Ibu. Ya, yang andil itu adalah TNI dan Polri ya.
Kemudian kondisi aman, tentram, terkendali dan sejahtera bukan kewajiban rakyat juga ya. Ini terlalu umum, berarti lebih pasti lebih ke kekuatan inti yaitu TNI dan Polri. Saya tadi sebutkan pasal 30 bahwa kita hanya sebagai pendukung. Oke, ya. Bukan berarti ada kalimat mendukung ya Bapak Ibu ya. Bukan karena di sini C ada kalimat mendukung juga ya. Ya, tapi kalimat mendukung ini merujuk ke salah satu keterlibatan warga negara. Oke, bisa diterima Bapak Ibu? Bisa. Oke, baik ya. Jadi nomor 44 jawabannya adalah C. Kita lanjut 45. Siapa yang mau baca? Silakan. Siapa yang mau baca? Biar nggak ngantuk. Masa jabatan presiden sebagaimana ditetapkan melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam perspektif demokrasi merupakan perwujudan Apa tuh? jabatan pembatasan masa jabatan presiden sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang. Pasal 7C ya itu. Bahwa presiden hanya bisa menjabat 2 kali masa jabatan ya. Rotasi kekuasaan negara, C. Kalau rekrutmen politik terbuka Tidak. ya, nggak masuk ya. Termasuk. Tidak rekrutmen itu. Penegakan supremasi hukum. Bukan. Kalau supremasi hukum itu kan adanya pelanggaran ya. Pelanggaran hukum. Rotasi kekuasaan negara, ya rotasi. Iya, perputaran. Jangan stuck di situ. Misalkan Orde Baru ya 32 tahun. Tapi memang hasil pilihan rakyat itu, ya, hasil pilihan rakyat semua itu. Ya, Bu ya, 3 periode. Ya, 2 periode. Kalau sekarang kan katanya pengen nambah 3 periode gitu ya. Dan 3 nanti 5, 6 jadi ya begitulah. Sudah ada undang-undang dasarnya tapi kok pengen 3 periode. Ya. Akuntabilitas pemerintahan. Bukan juga ya. Itu mah sudah jelas undang-undangnya, bukan pemerintahannya, peraturannya ya. Peraturan sudah jelas, undang-undang jelas bahwa di pasal 7C itu presiden hanya bisa menjabat intinya itu selama 2 kali masa jabatan yang sama. Pelaksana pemerintahan katanya. Tidak ada hubungannya ya. Betul ya, berarti A, B, D, E tidak ada hubungannya, berarti betul jawabannya adalah C, rotasi kekuasaan ya. Ya, zaman dulu saya masih ingat karena ayah saya kepala sekolah, lama di situ aja, jarang ada rotasi. Kalau sekarang kan rotasinya sering ya, per 4 tahun ya. Ya, terus gitu ada rotasi-rotasi sehingga kita ketika di suatu sekolah kita bisa merasakan pemimpin A, B, C, D gitu ya. Dan alhamdulillah biasanya ada perubahan-perubahan Bapak Ibu ya. Baik, 45 jawabannya adalah rotasi kekuasaan negara dengan kata kunci pembatasan masa jabatan presiden. Ya, Bapak Ibu, nanti di soal pasti ada kata pembatasan jabatan presiden atau dengan kalimat sesuai Pak Undang-Undang Dasar pasal 7C mungkin itu. Ada kesana jawabannya ya. Jadi intinya tentang pembatasan masa jabatan ya. 46. Penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang memiliki kewenangan sebagai berikut. Pasal 22E ya, KPU itu. Nah, ini pernyataannya umum nih. Penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan oleh KPU yang memiliki kewenangan sebagai berikut. Lihat di ABCD yang termasuk kewenangan pemilu yang mana? Kewenangan KPU itu yang mana? Coba Bapak Ibu dibaca, dipilih. Anggota. Pada pemegang seperti memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah yang berasal dari calon perorangan. cepat menetapkan
Ingat ya kata kuncinya kewenangan KPU. Tetapkan pemenang berdasarkan jumlah suara dari hitung cepat. Itu KPU juga, Bu, itu mah berarti kan punya hak KPU. Tapi ada kalimat itu, Bu, hitung cepat, Bu. Iya. C melaksanakan pemilihan umum yang dapat diwakilkan kepada pemegang hak. Enggak. Dibaca tuntas. Berarti yang E kita skip, yang C kita skip. Ada kata pemegang hak adat. Yang D, yang B juga anggota MPR dari partai politik. Apa begitu? Memilih anggota MPR dari partai politik. Bukan KPU. KPU gitu, Bu. Iya, makanya saya sengaja ini kewenangan KPU bukan. Bukan, itu mah yang memilih anggota MPR mah kewenangan hak dari warga negara. Oke, D dan E skip, C skip. Antara A dan B. A. Memilih anggota. Ada menteri-menteri. Itu ada menteri-menteri negaranya. Itu kewenangan siapa? Menteri Presiden. Memilih presiden, iya. Kewenangan juga, kewenangan yang memilih presiden itu kewenangan siapa? Rakyat. Wakil presiden rakyat, menteri-menteri kewenangan presiden. Salah banget ya. Presiden. Iya, berarti jelas jawabannya A. J. Kenapa sih A? Daerah yang calon perorangan. Jadi gini, yang menentukan siapa yang akan jadi calon anggota DPD itu adalah KPU. Tapi yang milih itu rakyat. Karena yang daftarnya adalah ke KPU gitu ya. Ya. Sehingga KPU ketika pemilihan umum ada kan anggota DPD foto-fotonya, nama-namanya, kita yang milih, yang menentukan ya calonnya itu adalah KPU. Itu kewenangan KPU, bukan kewenangan siapa. Kewenangan KPU ya. Bahkan yang menentukan partai politik siapa? KPU. Iya. Ya KPU. Ya menentukan. Betul gitu ya. Oke, ketemu ya. Ternyata A. Ya. Jadi dibacanya tuntas banget Bapak Ibu ya. Dituntas banget gitu. Karena kalau dari awal kadang ini nih pemilih presiden ternyata di akhirnya salah ya. Oke. Baik, nomor 46 Bapak Ibu jawabannya adalah A. Dengan kata kunci kewenangan KPU ya. Oke. 47. Selamat datang Ibu Sitilia. Nah, yang baru imbasan ilmunya nambah nih ya, luar biasa tuh. Gak apa-apa telat juga. Berarti semangatnya masih luar biasa. Itu sudah dari pagi, pasti dari jam 8 sampai sekarang. Dan sekarang dilanjut luar biasa. Semoga usahanya semua Bapak Ibu dijawab oleh Allah. Ya, amin. Amin. Hello. Kisi-kisi ya. Diperbanyak abad 21 katanya soalnya itu kayak semua gitu. Jadi mana ya? Gimana? Suaranya kurang jelas Bu Epi. Sekarang itu katanya agak beda dengan soal-soal yang kemarin itu merujuk pada abad 21 katanya. Lalu kemudian bentuk soalnya juga kayak model ujung cerita kata-katanya itu katanya. Literasi. Iya, betul.
Jadi berbuat banyak cerita literasi ya. Yang penting Bapak Ibu bisa menentukan kata kunci, itu utamanya. Bentuk soalnya seperti apapun, sepanjang soal apapun, tetap kalau Bapak Ibu sudah menentukan kata kunci, insya Allah bisa. Makanya saya di sini selalu menekankan kata kuncinya mana gitu ya. Karena bentuk soal atau apa seperti apapun ya, sepanjang apapun atau dengan numerasi. Halo, ini kok sepertinya agak berisik ya. Halo. Itu aja tuh di mute gitu yang berisik. Nah, oke, terima kasih Bu Sitilia. Baik, kita baca yang nomor 47. Indonesia sebagai negara hukum memiliki sistem hukum nasional sendiri yang berbeda dengan negara lain. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, lembaga yang melaksanakan kegiatan pembuatan hukum, lawmaking, adalah, ini mah gampang. DPR dan Presiden. Iya, DPR dan Presiden. Kalau DPR ada di pasal berapa Bapak Ibu? Pasal 20. Ya. Pasal 20. Pasal 20A. Ayat 1. Bahwa Presiden memiliki kewenangan hak memiliki apa? Legislasi ya. Legislasi pembuatan undang-undang ya. Kalau Presiden ada di pasal 4 ya. Merancang undang-undang. Indonesia. Jadi jelas langsung ya. D ya. Oke, karena yang membuat pembuatan undang-undang itu Indonesia sebagai negara hukum memiliki sistem hukum nasional sendiri ya. Lembaga yang melaksanakan kegiatan sebentar. Bukan ya, Pembuatan hukum, betul. Pembuatan hukum ya. Lawmaking ya. Oke, betul ya. Jawabannya D. Kalau MPR, DPR, tapi presidennya tidak ada di bawah, tetap presiden kan ada. MPR, DPR betul ya, betul. Tapi ada satu yang tertinggal yaitu presiden. Ya. Kalau DPR presiden, DPR adalah anggota MPR gitu ya. Tapi MPR lebih ke menetapkan ya hasil ya. DPR yang buatnya, MPR itu lebih menetapkan ya. Kalau DPR-nya justru yang buatnya. MK dan MA justru itu hubungan dengan hukum ya. MA dan DPR-nya betul, MA-nya salah. KY itu tentang Komisi Yudisial. Yudisial itu yang menentukan hakim ya, yang menentukan hakim ya. Oke. 48. Acak-acakan nih. Kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dalam memutus pembubaran partai politik dilaksanakan oleh. Ayo, pasal. Buka Undang-Undang Dasar ya, buka. Mahkamah Konstitusi. Iya, ada kalimat ini ya. Nah, ini kewenangan mengadili tingkat pertama dan terakhir pembubaran partai politik dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi yang kewenangan untuk mengadilinya Mahkamah Konstitusi, yang memutus adalah MPR. Yang memutuskan MPR di pasal 3. Tuh ada ya. Di pasal 3 kewenangan MPR. Nah, ini ada di pasal 8 tentang, jadi sebelum adanya diadili oleh Mahkamah Konstitusi, tetapi diusulkan oleh DPR. Harus diusulkan dulu oleh DPR kepada Mahkamah Konstitusi untuk diadili. Hasil dari Mahkamah Konstitusi kembali ke DPR nanti kembali diberikan kepada MPR lalu diputuskan gitu. Oke, berarti jawaban nomor 48 adalah Mahkamah Konstitusi. Pasal berapa Bapak Ibu kalau MK itu? Lupa. Oke. Pasal berapa? 24, 23? 24, 23 tentang apa 23? Keuangan ya? Oke. 49. Keterlibatan Indonesia dalam kerjasama antar bangsa
sebagaimana diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar NRI 1945 dimaksudkan untuk di alinea keempat ya. Alinea keempat ada tujuan negara, kalimat yang keempat itu apa? Tentang perdamaian dunia berdasarkan atas Indonesia dalam ayo di alinea keempat ada tentang masalah kerjasama antar bangsa. Keterlibatan Indonesia dalam kerjasama antar bangsa sebagaimana diamanatkan oleh pembukaan NRI 1945 dimaksudkan untuk tujuan negara itu ada di alinea keempat. 1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tempat Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan dan perdamaian abadi. Oke. Maksudnya apa? A. Membina yang mana? Membina dan menegakkan perdamaian dunia. Oke. Memenuhi berbagai kebutuhan warga negara Indonesia. Tidak. Masuk nggak? Mengatur kehidupan warga negara yang berada di luar negeri. Tidak. Itu salah satu indikator ya. Salah satu indikatornya gitu ya. Membangun perekonomian dan stabilitas keamanan negara. Ada hubungannya? Nggak ada hubungannya ya? Oke. Kan hubungannya dengan bangsa lain ya. Mendapatkan dana pembangunan dari dalam negeri. Tidak. Nggak ada hubungannya ya. Berarti yang jelas berarti jawabannya A atau B? A. Membina dan menegakkan perdamaian dunia. Sejak zaman dulu yang sering dikirim ke Libanon ya. Itu salah satu. Perdamaian dunia, pasukan perdamaian dunia. Iya. PBB ya. Pasukan ya. Oke, itu hubungannya dengan antar bangsa ya, bukan di negara kita. Kalau misalkan mengirimkan TNI atau Polri ke daerah, kalau zaman dulu kan daerah Aceh ya, Agam, terus daerah Timur Leste gitu. Sekarang alhamdulillah sudah aman, mudah-mudahan aman selanjutnya Bapak Ibu ya. Tidak ada lagi yang begitu, walaupun sekarang yang lagi panas itu di Papua ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan cepat ada solusi dan cepat damai. Damai itu indah sebenarnya ya. Apa sih yang dicari ya? Kita itu sudah luar biasa berjuang zaman dulu mereka ya. Sebenarnya Papua itu kan merdekanya itu setelah kita merdeka, meminta bantuan kepada negara kita, dibantu, menang, kemudian masuk NKRI gitu. Timor Leste juga sama sebenarnya. Jajahannya jajahan Portugis, kita jajahan Belanda, merdeka, kemudian minta bantuan sama Indonesia, dibantu, merdeka, sudah merdeka, menyatu, pengen lepas lagi gitu ya. Ya, muncul orang sudah mah nggak sebenarnya tahu diri teh ya. Tegableg kinten gitu ya. Oke. Betul ya, sekilas info saja ya. Karena ini direkam Bapak Ibu, nanti di ini ke YouTube nih. Oke, nomor 50. Setiap orang yang memiliki perkara hukum di pengadilan didampingi oleh penasihat hukum, baik yang berasal dari organisasi IPHI, LBH maupun IKADIN. Hal ini terkait untuk menjamin keadilan dan kedamaian karena jadi clue-nya setiap orang yang kena perkara hukum punya hak untuk ada penasihat hukum atau pengacara ya. Pengacara. Oke. Baik mandiri, mencari sendiri, bayar sendiri maupun dari LBH ya. Oke. Itu dimaksudkan untuk apa ya? Hal ini terkait untuk menjamin keadilan dan kedamaian karena apa gitu. Silakan Bapak Ibu. Baca A, B, C, D, E. Cluenya sudah. Dikembalikan adanya peluang, adanya proses yang sesuai dengan umum dalam masyarakat. Adanya kopi ya. Peluang
Adanya peluang proses pengadilan. Setiap orang memiliki perkara hukum pengadilan oleh penasihat hukum. Didampingi penasihat hukum baik yang berasal dari organisasi, IPHI, LBH maupun IKADIN. Hal ini terkait untuk menjamin keadilan dan kedamaian karena adanya proses penegakan hukum yang sesuai dengan peran hukum dalam masyarakat. Enggak, itu mah harus ada pengacara karena banyak mafia. Oke, banyak mafia, Cina. Adanya mafia peradilan yang sulit dikendalikan itu ya. Oke. Sekarang D, adanya peluang penyuapan dalam kasus hukum. Yang D, adanya tunggakan perkara. Bukan. D, adanya penegak hukum yang kurang profesional. Ini pertanyaannya ke positif ke negatif nih. Negatif kayaknya. Ayo, setiap orang yang memiliki perkara hukum di pengadilan didampingi oleh penasihat hukum. Iya. Baik berasal dari IPHI, LBH maupun IKADIN. Hal ini terkait untuk menjamin keadilan dan kedamaian karena berarti yang diminta pernyataan positif. Karena di atasnya positif. Iya, positif. Tapi jadi kayaknya agak-agak gitu loh. Hal ini terkait kenapa sih harus ada pendampingan? Berarti karena memang ada untuk hal yang positif. Iya. Proses penegakan hukum yang sesuai dengan peran hukum dalam masyarakat. Betul ya. Terkecoh lagi Bapak Ibu ya. Terkecoh lagi. Jadi jawabannya adalah C. Yang diinginkan pernyataan soal itu adalah hal positif. Karena pernyataan di situnya adalah positif. Jawabannya D. Adanya proses penegakan hukum. Jadi proses penegakan hukum itu dengan adanya mempersilahkan yang terkena perkara itu mencari penasehat hukum gitu. Bukti-bukti gitu ya. Iya, betul. Prosesnya gitu dalam proses. Kalau hasilnya kan gimana nanti dari bukti dan saksi ya itu hasil itu lain lagi ya. Ini hanya yang namanya terkena perkara itu kan sudah ada indikasi bahwa ini adalah salah gitu. Tinggal nanti dibuktikan di pengadilan. Benar nggak salah? Seperti apa kesalahannya? Sejauh mana gitu. Ada penasihat hukum supaya hukumannya sesuai dengan yang dilakukannya, jangan sampai lebih atau kurang gitu ya. Walaupun kadang tanda kutip ya yang menjadi pengacara hebat handal bisa memenangkan perkara ya itu berarti pintar cari saksi dan bukti dengan berbagai cara karena pengacara pintar ngomong, pintar mencari alibi, pintar segala macamnya ya. Karena Ruhut Sitompul siapa ya yang misalkan 1 jam itu bisa miliaran ya. Kalau kita ya berapa jam saja itu sudah miliar dibacanya kalau tentang menyelesaikan perkara hukum. Oke, baik kita sepakati ya. Nomor 50 jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut 51. Mudah-mudahan bisa sampai nomor 60 ya. Oke. Halo Pak Andri, masih banyak ya waktu ya. Sampai 60 ya, 10 soal lagi. Oh, mau dilanjut? Oke. 10 soal lagi, Bu. 10 soal lagi bisa ya? Boleh kalau Ibu masih mau silakan aja. Oke, siap. Sip. Biar sampai atau 5 soal lagi. Enggak. 5 soal lagi ya. 5 soal lagi ya, sampai 55 ya. Oke. Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi terus dilakukan. Tetapi para pejabat negara seolah tidak takut melakukan korupsi. Belum efektivitas penegakan hukum dalam hal ini sangat dipengaruhi oleh. Jadi intinya kenapa sih yang korupsi tidak takut berarti hukumannya kurang berat. Dan penegakannya juga kurang
tegas walaupun sudah ada KPK dan sebagainya ya. Ada apa di negeri ini? Baik, ya itu pertanyaannya ya. A. Anggaran negara yang terus semakin membesar. Ada hubungannya nggak Bapak Ibu? Tidak ada. Tidak ada. Perekonomian negara tidak stabil memberikan peluang korupsi. Tidak ada. Yang korupsi biasanya yang punya kewenangan ya. Iya, Yang individu punya tertentu. kewenangan itu biasanya yang ya pejabat. Kalau bukan pejabat mana bisa korupsi ya. Oke. Perilaku aparatur hukum yang kurang tegas. Oke. Iya. Bisa Iya. masuk ya. Termasuk Sikap dan perilaku aparatur yang menghambat pembangunan nasional. Tidak masuk. Ya, karena yang korupsi itu menghambat pembangunan nasional ya. Tapi masuk nggak ke kata kunci yang diinginkan gitu ya. Tidak masuk. Peran serta masyarakat yang sangat kurang. Tidak masuk. Jadi yang mana? Jadi C. yang C. perilaku aparatur negara yang kurang tegas. Tegas. Kalau hukumnya udah bagus Bapak Ibu, Ya, hukumnya aturannya udah bagus kan ya? Aturannya udah jelas, udah bagus. Ya, tinggal apanya? Pelaksanaannya. Kalau yang melanggar pasti ada, pasti selalu ada. Namanya manusia. Karena manusia itu tempat salah. Ya, sudah salah pun biasanya salah lagi aja gitu. Tidak ada ininya gitu. Buktinya di sini disebutkan kenapa sih yang korupsi kok tidak ada efek jera gitu. Berarti apa sih di mana letak kesalahannya? Kalau peraturannya sudah bagus ya, peraturannya cuma tinggal penegakannya. Berarti jawabannya C atau D? C apa D? Yang sangat berhubungan yang diinginkan dengan kata kunci adalah C atau D? C ya, tentang ketegasan ya. Kalau D itu ada istilah masalah menghambat pembangunan nasional, itu mah hanya dampak dari orang yang korupsi ya. Dampak dari orang yang korupsi ya. Banyaknya yang korupsi jadi pembangunan terhambat ya. Oke, di markup ya. Ya. Monorail. Bapak Ibu sudah nyoba katanya gratis dari Agustus sampai Oktober. Gratis kita jalan-jalan ke Jakarta pakai naik kereta cepat, katanya gratis. Ayo ke Mahkamah Konstitusi lagi. Oh, yuk ke Mahkamah Konstitusi, tapi pengennya ke gedung DPR ya. Belum terlaksana itu. Ke Istana Presiden, Bu, Istana Negara gitu. Iya, sayanya sibuk terus. Nantilah kita agendakan untuk MGM PPKN Kabupaten Bandung Barat. Ya, kenapa? Kan udah beres PGC-nya ya. Oh, CGP alhamdulillah sudah selesai, tinggal nunggu sertifikat. Ya. Alhamdulillah. Ayo ikutan karena pemerintah juga kemarin BBGP selalu menyampaikan ajak semua teman-temannya untuk ikut guru penggerak. Nanti bukan beres sertifikasi dulu, Bu. Oh iya. Siap. Pokoknya sekarang semuanya lulus. Sertifikasi sampai lulus, sampai dapat sertifikasi. Amin. Insya Allah bisa Bapak Ibu. Baik, kita lanjut. Berkaitan dengan karakteristik yang dimilikinya, penerapan otonomi daerah seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan dimasukkan dalam kewenangan wajib. Kewenangan wajib tersebut terkait dengan, kewenangan wajib ini di otonomi daerah. Penerapan otonomi daerah. Ada istilah kewenangan wajib. Apa saja sih kewenangan wajib di otonomi daerah? Jadi clue-nya kewenangan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Yang wajib. Silakan dibaca Bapak Ibu A sampai E-nya. Pilih yang mana? Saya kasih clue-nya. Bukan dan peran ekonomi dan peran pemerintah daerah. Aduh, ada yang ya pupuh. Pun lancar kan guru bahasa Sunda tapi terus menuju ayah eta kakuping. Luar biasa Bu.
Oke, yang mana yang merupakan kewajiban? Kewajiban tersebut Kewajiban terkait dalam hal otonomi daerah. Penerapan otonomi daerah. Berarti kewenangan daerah otonom ya. Kewenangan daerah otonomi. A. Kedudukan dan peran pemerintah daerah. B. Kedudukan dan peran pemerintah pusat. C. Fungsi dan tugas pokok pemerintahan pusat. D. Fungsi dan tugas pokok pemerintahan daerah. E. Aturan dan kebijakan pemerintah pusat. Yang wajibnya. Kedudukan atau fungsi? Yang wajib. Kedudukan. Kedudukan. Yang wajibnya. Kedudukan atau fungsi? Keduduk fungsi dan tugas pokok pemerintahan. Yang ada daerahnya ya. Jawabannya yang ada Daerah. daerahnya. Yang pusat antara A dan D gitu kan ya. Ya, antara A dan D. Kedudukan atau fungsi yang merupakan kewenangan wajib. Fungsi D. Fungsi dan tugas wajib Pokok itu Kayaknya lebih ke kedudukan dan peran. Kedudukan dan Kedudukan dan peran. peran. Lebih ke kedudukan dan peran. kedudukan. Kenapa kedudukan? Karena ada istilah desentralisasi, dekonsentrasi, dan asas Perbantuan. Kedudukan pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah. Berarti kedudukan daerah seperti apa? Walaupun kita diberikan kewenangan untuk daerah itu untuk mengurus rumah tangganya sendiri, tapi tetap ada kalimat sesuai peraturan perundang-undangan gitu. Perannya jelas, perannya harus seperti apa? Betul. Jadi jawabannya adalah A. Ya. Karena kalau fungsi dan tugas ada yang wajib, ada yang tidak. Maksudnya wajib ke pusat, kalau yang untuk di daerah kan itu tergantung dari daerah masing-masing, akan berbeda bagaimana mengurusnya setiap daerah gitu. Jadi punya peraturan khusus nanti di daerah gitu, tentang otonomi daerah. Baik, bisa dipahami Bapak Ibu ya. Jadi tentang kewenangan wajib. Kewenangan wajib yang dimiliki oleh daerah otonom adalah kedudukan dan peran pemerintah daerah. Itu yang wajib. Jadi harus sadar bahwa pemerintah daerah itu adalah memiliki kewenangan memang dari pusat, tapi harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kita lanjut, nomor 53. Berdirinya Budi Utomo menandai lahirnya kebangkitan nasional karena organisasi ini memiliki ide dasar agar bangsa Indonesia mampu mengurus negara yang merdeka dengan kekuatan sendiri. Gagasan Budi Utomo tersebut selanjutnya menggugah dan mendorong lahirnya. Sebenarnya yang ditanyakan itu yang paling terakhir Bapak Ibu ya. Yang atas hanya literasinya. Gagasan Budi Utomo tersebut selanjutnya menggugah dan mendorong lahirnya apa? Berbagai organisasi sosial. politik. Ini di kelas 8 ya, di kelas 8. Ayo yang ngajak kelas 8 gimana? Utomo menandai lahirnya kebangkitan nasional organisasi yang memiliki. Jadi dengan adanya Budi Utomo lahir apa lagi? Organisasi sosial politik. Ini organisasi pertama. Yang A kita skip, salah ya. Kaum terpelajar, justru kaum terpelajar yang melahirkan Budi Utomo. Iya, kaum terpelajar, lahirnya kaum terpelajar. Bukan keinginan untuk Indonesia Kesadaran pribumi terbentuk karena dengan adanya kesadaran kaum pribumi terbentuklah Budi Utomo. Ya. Kesadaran persatuan ya. Berbagai organisasi sosial politik untuk kemerdekaan. Ada itu? Apa coba? Setelah Budi Utomo ada organisasi apa saja? Jong Japa, Jong Selebes, Jong Minahasa. Ya. Nah, oke. Berarti yang D masuk ya. Karena kita lihat yang E, keinginan untuk Indonesia merdeka sekarang juga. Nah, itu memang dari awal, dari sejak sebelum dibentuknya Budi Utomo justru itu sudah ada sejak kita dijajah ya. Oke, berarti jawabannya adalah D. Ya, berbagai organisasi sosial politik untuk kemerdekaan. Dan setelah itu, setelah adanya jong-jongan, kata anak-anak mah, muncullah selama 20 tahun
perjuangan Budi Utomo dan organisasi politik itu akhirnya lahirlah Sumpah Pemuda. Dari Sumpah Pemuda ke Merdeka itu berapa tahun? Dari Budi Utomo 1908 ke Sumpah 20 Pemuda tahun. 20 tahun. Dari tahun 28 sampai 45 berapa tahun Bapak Ibu? 17. Ada. Nah, ternyata dengan persatuan memang luar biasa Bapak Ibu ya. Kita di ini ratusan tahun ternyata bisa ngumpul dengan persatuan dengan 20 tahun. Nah, sekarang Indonesia sudah kekuatan sudah oke, kita sudah bisa ini kok persatuannya sudah mulai gini gitu ya. Nah, kesatuan dan persatuan di kelas 9 ya ada. Persatuan adalah apa? Halo, pengajar kelas 9. Ada pengertian persatuan, ada pengertian kesatuan. Kalau kesatuan mah sesuatu yang sudah menjadi satu dan utuh. Kesatuan. Kalau persatuan, kumpulan dari kesatuan. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5 ini kesatuan. Yang sudah menjadi ini disebut persatuan. Kalau ada yang lepas berarti tidak utuh lagi, bukan kesatuan lagi. Kalau sudah tidak bukan kesatuan berarti persatuan pun tidak akan ada gitu ya. Oke, sekelas info tentang kelas 9. 53 jadi jawabannya apa Mbak Ibu? D ya. 2 soal lagi. Oke. Sumpah Pemuda tidak dapat lepas dari organisasi kepemudaan yang bernama Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia P3I yang didirikan pada tahun 1926. Para pemuda menyadari bahwa perjuangan kemerdekaan tidak akan berhasil tanpa ini yang utama apa sih? Tanpa apa? Tanpa hadirnya kembali. Persatuan Bangsa Indonesia. Jadi yang mana? Yang D atau yang E? D, Yang D. kesadaran. D apa akan E? tercipta persatuan. Oke, yang paling merujuk antara D dan E saja langsung saya ini. Antara D dan E. Oke, betul. Jawabannya E ya. Kesadaran akan pentingnya persatuan. Persatuan akan terbentuk kalau adanya kesadaran. Oh, jadi utamanya kesadaran. 1 soal lagi. Oke. Sebagai perwujudan semangat kebangsaan kolektif dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, maka tanggal berdirinya Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional Indonesia. Hal ini karena Budi Utomo merupakan organisasi sosial modern yang menanamkan semangat kebangsaan. Ya, Yang bisa ya. C. Organisasi sosial modern. Yang menanamkan semangat kebangsaan. Menanamkan semangat kebangsaan. Ya. Karena kenapa ada kata modern? Karena itu kan organisasi pertama yang semangatnya seluruh rakyat Indonesia ya. Makanya disebut Hari Kebangkitan Nasional secara perjuangan yang berbeda. Iya, betul. Jadi bukan hanya di tiap daerah-daerah saja. Oke, langsung terjawab. Jawabannya adalah C. Kita lihat di bagian A. Organisasi yang didirikan oleh kaum terpelajar, betul. Iya, benar. Ya, betul itu juga ya. Tapi tidak diinginkan oleh pertanyaan. Pertanyaannya apa kata kuncinya Bapak Ibu? Kata kuncinya perwujudan bangsa. Perwujudan semangat bangsa. Semangat kebangsaan kolektif. Semangat kebangsaan yang dilihat dari semangat Budi Utomo itu ya. Iya. Oke, semangat kebangsaan saat ini dilihat dari semangat kebangsaan Budi Utomo. Oke. Jadi yang A tidak berhubungan dengan semangat ya. B, organisasi yang didukung oleh pemerintah Belanda, apalagi itu salah ya. Yang D, bentuk penghargaan yang diberikan oleh Belanda salah. Organisasi politik yang menentang kolonial Belanda tidak dilihat, tidak disebutkan tentang semangat ya. Oke, berarti jelas jawabannya adalah C. C. Ya.
Oke, Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah bahas berapa soal, Bu? Dari nomor 31 sampai 55 ya. Ada 25 ya? 25 soal. 25 soal, alhamdulillah berjalan dengan lancar dan Bapak Ibu semakin interaktif walaupun pesertanya tidak banyak tapi ramai, alhamdulillah ya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu ingat terus gitu kata kunci, kata Bu Yanti, kata kunci, cari kata kuncinya gitu ya. Ya, jadi kalau menemukan kata kunci kalimat atau sepanjang apapun itu soal, walaupun berbeda itu soal, tapi kalau ada satu kata kunci ketemu, insya Allah Bapak Ibu bisa menjawab. Cuma harus teliti pilihan A sampai E-nya dibaca, dilihat merupakan hubungan dengan kata kunci apa tidak gitu ya. Dan nalar kita, analisis kita juga harus digunakan Bapak Ibu ya. Karena kita tadi sering membahas ya, ternyata kita harus betul-betul menganalisis. Makanya tadi saya memberikan satu contoh analisis tebak-tebakan tadi, tapi betul-betul analisis Bapak Ibu gitu ya. Ya, jadi sama dengan soal juga. Baik Pak Andri, hello. Kami sudah di penghujung, sudah selesai membahas sampai nomor 55. Siap. Luar biasa sekali. Walaupun hanya 4 orang, tapi saya yakin ya mudah-mudahan tidak mengurangi semangat ya tentunya dari tadi